Assalamualaikum Bu Vina. Salam Bu Ida. Bagaimana kabarnya Bu Vina? Alhamdulillah baik Bu Ida. Bagaimana kabarnya juga hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga Bu Vina selalu dalam keadaan yang sehat, istiqomah dan dalam bermuamalah ya Bu Vina ya. Baik Bu Vina, hari ini kita akan melakukan diskusi observasi untuk kegiatan supervisi Bu Vina. Jadi diskusi pra-observasi ini meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik termasuk dan terutama untuk Bu Vina. Nah, kira-kira ada kelas berapa nih Bu Vina yang akan kita supervisi? Kelas 6 Bu Ida. Oh, kelas 6 ya. Kalau begitu, kira-kira kapan waktunya ya Bu Vina? Hari ini habis zuhur bagaimana Bu Ida? Boleh, siap. Jadi kita sepakat ya Bu Vina untuk waktu supervisi dilaksanakan di kelas 6 habis zuhur pada hari ini tanggal 31 Oktober 2024 ya Bu Vina. Nah, sekali lagi saya mau tanya Bu Vina, pada kegiatan diskusi observasi ini kira-kira tujuan apa yang ingin Bu Vina capai? Jadi pada pembelajaran nanti yaitu pendidikan Pancasila, tujuannya saya siswa dapat mengamalkan sila-sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, masyarakat dan keluarga. Gitu Bida. Oh begitu, baik Bu Vina, luar biasa. Selanjutnya pada area mana yang akan Bu Vina kembangkan dalam pembelajaran selama kegiatan supervisi hari ini Bu Vina? Jadi insya Allah nanti area yang saya kembangkan di kelas nanti untuk anak-anak yaitu anak-anak bisa dapat berpikir kritis, kemudian bisa bergotong royong di kelas, menumbuhkan jiwa religius. Mungkin itu beda 3 itu dulu. Berarti selama kegiatan diskusi saya bisa mengamati ya Bu Vina ya aspek yang akan Bu Vina kembangkan nanti ya. Selanjutnya kira-kira strategi apa yang akan Bu Vina gunakan? Strategi yang saya gunakan nanti insya Allah yang memakai strategi pembelajaran berbasis kontekstual beda. Oh begitu. Jadi nanti Bu Vina akan menggunakan pembelajaran PBL dan TAR ya Bu Vina? Iya benar beda. Bu Vina luar biasa. Oke Bu Vina, satu lagi saya mau menanyakan dalam kegiatan di diskusi pra-observasi ini apa harapan yang ingin Bu Vina capai? Harapan saya pembelajaran nanti itu bisa berjalan lancar beda sesuai dengan keinginan saya sesuai KPP yang sudah saya susun. Ya semua bisa berjalan secara teratur, tertib, anak-anak bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai tujuan tadi. Gitu. Baik Bu Vina, luar biasa. Saya rasa kegiatan diskusi pra-observasi hari ini sudah cukup Bu Vina. Semoga nanti habis dulu ya Bu Vina ya kita akan kegiatan supervisi dan semoga kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih ya Bu Vina atas waktunya. Ya sama-sama Bu Ida. Sahabat. Selamat siang semuanya. Udah makan siang tadi? Sudah ya. Oke, baik. Hari ini kita sebelum memulai pembelajaran kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Disiapkan Dava ya yang menyiapkan. Doa seperti biasa, Al-Fatihah dan dilanjutkan doa belajar seperti itu. Monggo Dava. Ada siapa tadi? Dava kan masuk. Diva, Airin, Kinara. Yang laki-laki masuk semua ya.
Ya, masuk semua. Semoga yang teman kita yang nggak masuk, kita doakan segera masuk sekolah kembali. Nah, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ada liriknya kalau nggak hafal. Halaman berapa? Dari Sabang sampai berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi Jawa. Berarti ada pulau apa aja? Sumatera. Apakah kita di Sumatera? Tidak, di Jawa ya. Di Jawa itu terdiri dari mana aja? Kalau Bu Vina ke Jakarta itu apakah masih di Pulau Jawa? Masih. Jadi Bu, lah kan Jakarta nggak pakai bahasa Jawa. Masa itu masih Pulau Jawa? Pulau Jawa itu bukan karena bahasanya bahasa Jawa ya, karena itu terletak di Pulau Jawa, masih di Pulau Jawa. Apa itu? Plan kebahagiaan bersama. Wah, kok untuk kebahagiaan bersama ada yang tahu nggak? Kenapa? Kok untuk kebahagiaan bersama? Bisa jawab nggak? Kenapa kira-kira, Aji? Kok mengamalkan Pancasila itu untuk kebahagiaan bersama? Kenapa? Menurut Aji apa? Karena ada yang bisa jawab? Nggak apa-apa, siapapun boleh menjawab. Ayo berani mengutarakan pendapat masing-masing. Ini jawabannya boleh beda-beda. Semua benar, tidak ada yang salah. Kira-kira apa? Bening? Kenapa? Bisa nggak jawabnya? Kenapa? Kalian tahu cuma malu atau belum bisa merangkai kata-kata? Iya. Menurut Alivia apa? Karena apa? Oh ya, bisa sebagai petunjuk menyelesaikan masalah. Terus ada lagi yang lain? Mengamalkan Pancasila itu, Pancasila ada berapa toh Kak? 5. Yang Pancasila 1 apa? 2 apa? 3 4 5 Ya, dari 5 sila ini itu untuk kepentingan bersama. Jadi Pancasila itu dibentuk, disusun untuk kepentingan kita semua. Wah, contoh yang sila pertama tentang apa sih? Sila pertama itu menganut keyakinan. Kalian agamanya apa toh? Islam. Walau ya ketuhanan yang Maha Esa, berarti loh Tuhan Bu, kok kenapa nggak Allah? Karena di Indonesia itu agamanya ada berapa yang diakui secara resmi? Ada apa aja? Islam, Hindu, Buddha. Kok Konghucu ini ngendi? Di mana dia? Hah? Kelenteng. Pernah masuk? Iya, ya cukup kita mempelajari saja ya, mempelajari untuk pengalaman dan untuk pembelajaran, bukan untuk mempelajari gimana ibadahnya atau gimana. Kalau cuma tahu aja tidak apa-apa, tapi jangan sampai mempelajari secara dalam, takutnya nanti login. Iya, jadi tujuan pembelajaran kita siang ini yaitu untuk mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, terus mengajak teman untuk mengamalkan Pancasila dari sila 1 sampai sila ke-5. Terus Pancasila itu sebagai apa sih? Dasar negara, pandangan, pedoman hidup. Jadi kita sebagai warga Indonesia, rakyat Indonesia itu terpacunya apa? Pada
Pancasila. Kalau orang Islam ya Al-Quran dan hadis. Tapi kita masuknya secara umum itu Pancasila karena sudah tertuang semua di situ, dari mulai sosialnya, agamanya, kemudian ya sosial, agama, dan juga negara, bangsa dan negara itu masuk semua di sila 1 sampai sila kelima. Ada yang mau menjawab contoh pengamalan sila yang pertama itu apa? Ibadahnya Aji gimana contohnya Ji? Sholat. Terus Aji kalau BTA itu termasuk mengamalkan nggak? Mengamalkan. Berarti ada sholat. Terus ada apa lagi tadi BTA? Terus ada apa lagi? Ngaji, pengajian, puasa. Terus ada zikir. Kalau kita sebelum makan berdoa itu memangnya tidak mengamalkan? Mengamalkan berarti berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum beraktivitas itu termasuk mengamalkan sila Pancasila yang pertama. Kemudian sila yang kedua, apa tahu bunyinya? Contohnya apa Iza? Ada yang tahu Kun? Coba Kun. Sila kedua itu contohnya apa menurutnya Kun? Kamu punya pendapat? Mengamalkannya apa sih untuk kehidupan di sekitar kita, di kehidupan sehari-hari? Menghormati semua orang contohnya apa? Apa ngene terus? Apa tidak ngene? Salam sapa. Oke, ada lagi. Sila kedua itu contohnya apa? Ayo jawab aja. Nggak ada yang salah ya. Apa? Oh, selalu mencintai sesama manusia. Terus apa? Oke, terus ada lagi? Ya, tidak meremehkan orang lain. Contohnya apa? Contoh, kita wah nilainya tinggi nih IPAS-nya. Contohnya IPAS-nya, wah nilaiku ini kayaknya di atas teman-temanku. Terus habis itu jumawa. Oh, yang lain masih rendah, di bawah standar. Itu berarti tidak mengamalkan sila yang kedua. Misalkan punya jabatan apa, punya sesuatu yang lebih lebih tinggi, terus meremehkan orang lain, itu berarti tidak mengamalkan sila yang kedua. Terus tidak membeda-bedakan sesama teman. Contohnya, Bu Vina bikin kelompok secara acak. Terus ada yang nangis. Bu, aku nggak mau, wong dia bukan circleku. Nah, kayak gitu berarti salah, tidak mengamalkan sila yang kedua. Harusnya kita sebagai manusia itu tidak boleh membedakan sama teman. Oh, peh ora tahu grombol, peh ora tahu jajan bareng kayak gitu, tidak ditemani, tidak mau kelompokan, itu tidak boleh. Biasanya kayak gitu laki-laki atau perempuan? Hah? Sama aja, laki-laki juga ada yang kayak gitu, nggak mau sama ini Bu gitu. Ada? Oh, nggak boleh ya, berarti tidak mengamalkan Pancasilanya gimana. Padahal kemarin bagus-bagus loh ya, nilainya lumayan bagus. Jadi walaupun nilainya akademiknya bagus, itu ya harus diamalkan di kehidupan sehari-hari. Kalau kita setiap hari di sekolah ya diamalkannya di sekolah. Oke, yang ketiga, sekarang Bu Vina, ayo kita main lagi dan lagi. Kantong Pancasila yang sudah kita mainkan harusnya tidak salah ya, harusnya tidak salah karena Bu Vina yakin kalian pintar, kalian sudah paham materi ini, sangat-sangat paham harusnya ya. Nanti Bu Vina panggil secara acak, secara random. Kalian boleh mengambil salah satu dari gambar-gambar di sini, boleh secara acak dan tidak boleh dilihatkan ke temanmu dulu. Kamu harus mikir mana ya tak masukin ke
Yang mana ya? Itu kan ada lambang-lambangnya sila pertama sampai sila kelima. 31 tidak ada di kelas. Kemudian bulan 10. Absen 10 siapa? Azam. Sini Zam, cuma masukin gambar masuk ya wedi tole. Ngambil. Dah tok ndelok ya. Ya, dah. Kira-kira apa itu? Tugas kita adalah sebagai juri ya. Tugas kalian di belakang ini sebagai jurinya Azam. Kira-kira dia memasukkan di sila yang mana? Terkadang itu hal sepele tapi salah banyak ya. Ayo Zam. Zam kan bermakan Zam, harusnya fokus. Terus yang lihat siapa? Ngapain? Balap kah? Menurut kalian Azam benar atau tidak tadi dimasukkan ke pohon beringin? Benar, tepuk tangan buat Azam. Udah ada. Dia malu. Absen 24. Oh, gawe takun. Ambil kon, rasa didelok sik random lho. Males. Apa kuwi? Oh ya. Menurut kalian kun dapat gambar ini teman-teman? Sholat. Mana ada sholat begini nggak pakai mukena, nggak pakai sarung. Lah ini apa gambarnya? Berdoa. Benar atau tidak kun memasukkan di bintang, kantong bintang ini nih? Benar, tepuk tangan buat kun. Oh, Renda saya tepuk tangan kun. Oh, nggak mau sama kamu. Ya Allah, nggak boleh ya. Kita itu semuanya teman masa Azam. Yuk, dia. Kenapa dia? Terus biarin. Benar atau tidak ini? Benar ya, dia sedang beribadah. Berarti sila pertama. Benar ya, makasih Ataya. Tugas untuk kalian sebagai bahan evaluasi Bu Vina. Oh, seberapa paham sih kamu gitu. Kira-kira kamu sangat terbantu nggak sih dengan permainan kayak gini? Terbantu? Daripada penjelasan toh enak pakai media atau tidak? Iya, tentunya ada media itu pasti tujuannya ya untuk membantu kita belajar. Terus tujuannya Bu Vina manggil kamu satu-satu itu yang pertama biar kamu percaya diri. Oh, kamu itu udah kelas 6 loh, wis besar, harusnya wis nggak usah malu-malu. Kita ini kedepankan karena buat belajar, tidak untuk mempermalukan, tidak untuk ngece, tidak untuk bully dan sebagainya, untuk belajar bersama-sama. Begitu, paham? Paham. Selanjutnya untuk kalian di halaman, boleh pinjam dulu. Yang tadi mana? Ini beberapa tahun 7 dikerjakan di buku tulis. Tidak usah lama-lama karena soalnya hanya 5. Silahkan dikerjakan. Ya, dikerjakan di buku tulis saja. Karena sepertinya kalau dia membuat poster pengamalan Pancasila, sila 1 sampai 5. 2 orang. Ya kalau tidak ada gabungannya berarti 3. Kalau sendiri itu namanya individu, tidak kelompok. Ayo. Nanti selesai nggak selesai harus dikumpulkan. Habis itu poster.
Sebarkan sila itu apa? Kayak gimana gambarnya? Yes. Kerjain kun. Posternya secara berkelompok itu satu meja itu 2 orang pekerjakan satu saja, dipilih sila pertama sampai kelima itu bikin poster salah satu saja ya. Poster berarti menggambar, poster itu ada gambarnya, ada tulisannya yang menarik yang menggambarkan isinya apa. Iya, di buku tulis saja. Di buku tulis saja sebisanya ya. Ayo dikerjakan sudah. Kalau poster itu harusnya lebih cepat ya. Ini bukan seni rupa ya, jadi ya yang penting isinya. Kalau masalah menggambar itu pastinya semua bagus, kita anggap bagus. Yang penting isinya itu bermakna sesuai dengan silanya. Misal sila 1 apa, sila 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Ayo Jonas, di belakangnya boleh, di belakang buku atau yang kamu habis kerjain tadi. Mengerjakannya hanya kelompok satu. Boleh. Kamu belakang sama Kiswa gitu. Iya, sama Kiswa gitu boleh. Oh, sama Ais sama Aul. Iya, sama Ais aja, pindah agak ke sana nggak apa-apa. Di belakang. Hah? Enggak, di kursi aja, di sampingnya Ais itu. Enggak usah, itu sampingnya Ais itu. Ya, di buku aja. Nggak usah disobek, biar di situ. Waktunya BB. Ayo yang apa? Belum selesai, ayo dikerjakan dulu, diselesaikan dulu baru mengerjakan posternya. Duduk kembali ke kursinya, ke mejanya masing-masing. Ayo, kelompoknya Rama, Al, Aji, kembali ke kursinya. Ayo. Nah, ini loh. Ya jelas kok tak tutupi. Ini seperti ini, dia membuat poster sila 1. Ada kotak-kotak kayak peta konsep, ini temanya posternya. Ada apa? Yang pertama yang paling atas ibadah sesuai agama. Ya nek agamamu Islam itu ya ibadahnya ning endi? Masjid, ora ning gereja. Yo, terus ada apa lagi? Toleransi apa maksudnya? Toleransi nilai, tak kasih nilai atau apa? Menghargai apa? Agama? Orang lain, menghargai agama orang lain lah. Orang lain ke agamanya apa emang? Ya kan banyak. Iya, berarti menjelaskannya toleransi beragama, sesama umat beragama harus saling toleransi dan Ayo diperhatikan temennya presentasi. Terus ada lagi, ini apa? Doa sesuai agama. Doa sesuai agama. Yo, kamu Islam doanya kepada siapa? Allah, meminta perlindungan petunjuk kepada Allah. Terus ini apa bawah ini? Tempat ibadah. Islam di mana? Kristen. Hindu di mana? Oh ya, main masjid ya bener. Dan lain-lain harusnya ini nggak usah, kita koreksi ya. Dan lain-lain itu nggak usah ya. Kamu boleh membuat poster itu bermakna tapi tidak selengkap itu ya tidak apa-apa. Yang penting ada isinya yang memuat semuanya. Begitu. Paham?
Paham. Good job, tepuk tangan buat kelompoknya Jonas dan Erlan. Ayo Bebe maju sama Clara, Andara Clara. Kayak gini latihan percaya diri, latihan nggak malu ya. Ben mental itu kuat. Yuk, dilihatkan ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan poster ini. Dilihatkan agak tinggi dilihatkan ya. Bisa dijelaskan makna dari poster yang kalian buat? Di sini ada contoh pengamalannya. Apa aja? Saat menjalani ajaran agama, itu dalam beribadah, Ya, terus ada gambar apa itu? Tolong lihat. masjid sama gereja. Ya, ada rumah ibadah ya, ada Islam sama Kristen, Katolik. Tepuk tangan buat kelompoknya Olivia dan Clara. Ya, bagus sekali. Jadi disiplin beragama, beribadah, kayak sholat tuh ya nggak usah ditunda-tunda. Ya, orang dadak melayu rono rene, wayahe sholat ya sholat. Begitu lanjut, yo kelompoknya Dava maju. Yang lain nanti boleh dilanjutkan, tak lihat maju ke depan. Ini untuk menghemat waktu, Bu Vina simpulkan dulu pembelajaran pada siang hari ini, yaitu tentang pengamalan sila Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima. Sila 1 tadi yaitu menganut kepercayaan atau agama, disiplin, kamu yang jelasin loh tadi, beribadah, terus toleransi, beragama, saling menghargai. Yang kedua yaitu tolong menolong, berteman kepada siapapun ya. Terus yang sila ketiga yaitu apa? Sila ketiga apa? Iya, contohnya apa? Cinta tanah air, tertib tadi pada saat upacara bendera, Wak. Gitu contohnya. Yang keempat, apa? Sila keempat. Musyawarah seperti kelompoknya siapa tadi? Musyawarah untuk menyelesaikan masalah seperti kelompoknya Dava. Jadi seperti pemilu, pemilihan ketua kelas, presiden dan sebagainya. Kemudian yang terakhir sila kelima. Tadi apa sila kelima? Seimbang ya, kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita, apalagi sebagai seorang siswa. Kun contohnya haknya siswa apa? Kamu punya hak. Hakmu apa di sekolah ini? Mendapatkan pelajaran. Kewajibanmu apa? Belajar sama apa? Memperhatikan guru itu kewajiban atau hak? Berarti kalau hak, kamu bebas kalau diajari gurunya melayu rono rene. Enggak toh, berarti memperhatikan guru saat pelajaran itu kewajiban kali ya. Tidak hanya belajar toh. Kalau belajar tapi tidak bisa menghargai guru, tidak bisa fokus, orang memperhatikan itu berarti tidak melakukan kewajiban. Kamu punya hak wes penuhi guru, ya kamu juga harus memenuhi kewajiban. Begitu, paham anak-anak? Paham, harusnya paham materi ini. Insya Allah sangat-sangat mudah. Walaupun mudah harus selalu diamalkan.
mungkin itu saja pembelajaran pendidikan Pancasila pada siang hari ini. Kurang lebihnya Bu Vina minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk soal evaluasi nanti Bu Vina nilai untuk bahan evaluasi ke depannya, apakah kamu akan ada tindak lanjut remedial atau pengayaan begitu di minggu selanjutnya begitu. Kita tutup pertemuan pendidikan Pancasila pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Vina, assalamualaikum Bu Vina. Apa kabarnya Bu Vina? Alhamdulillah baik Bu Ida. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya ya Bu Vina. Kita hari ini akan ngobrol santai. Saya akan melakukan observasi ketika Bu Vina mengajar. Ya. Kira-kira apa yang ingin Bu Vina dapatkan nih dari obrolan kita hari ini? Yang pastinya saya ingin mendapatkan evaluasi yang jujur nih dari Bu Ida yang sudah mengobservasi yang supervisi saya tadi. Jadi yang kedua saya mau menambah ilmu dan juga saya itu ya tadi balik lagi mengevaluasi diri saya untuk pengembangan saya selanjutnya begitu Bu Ida. Oh, baik Bu Vina. Ya, jadi obrolan ini Bu Vina pengen kita bisa sharing ya dan mendapatkan masukan tentang apa yang sudah baik dan yang masih kurang dari proses pembelajaran sehingga bisa lebih baik ya Bu Vina ya. Baik Bu Vina, saya ingin tahu nih bagaimana perasaan Bu Vina kemarin bagaimana perasaan Bu Vina tadi setelah melakukan praktek mengajar? Ini awalnya saya punya deg-degan, takut, nervous gitu karena kan ya mengajar dilihat sama tidak itu pasti berbeda. Ya awalnya saya deg-degan, yang kedua ada rasa puas tersendiri walaupun memang hasilnya pasti ada kurangnya gitu. Ya cukup senang karena pasti nantinya Bu Ida memberikan ilmunya, saya juga bisa tanya-tanya, sharing-sharing. Oh tadi itu saya kurangnya apa sih Bu Ida gitu. Begitu ya Bu Vina ya. Baik Bu Vina, ketika observasi pembelajaran pun saya juga melihat bahwasanya pembelajaran Bu Vina itu begitu menarik dan anak-anak terlihat semangat nih Bu Vina, antusias dalam belajar, bahkan mereka pun bisa saling bekerja sama loh Bu Vina sama teman-temannya. Luar biasa ya. Nah sekarang saya akan bertanya nih Bu Vina tentang rencana pengembangan yang sudah saya tanyakan pada saat observasi tadi, apakah sudah tercapai belum Bu Vina? Untuk yang sudah jenengan tanyakan tadi Bu Ida sudah tercapai. Alhamdulillah. Tujuan-tujuannya alhamdulillah insya Allah tercapai begitu Bu Ida. Baik, jadi menurut Bu Vina pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang Bu Vina susun tadi. Kira-kira untuk tujuan pembelajaran yang Bu Vina rancang apakah sudah tercapai belum Bu Vina? Insya Allah kalau tujuan pembelajarannya sudah tercapai menurut saya. Iya. Tapi kalau untuk prosesnya di dalamnya itu ada part-part yang memang saya miss, saya ada kelewat atau tidak terstruktur begitu beda maksudnya. Baik Bu Vina, selanjutnya kita akan mengidentifikasi beberapa hal terkait proses pembelajaran tadi ya. Kira-kira apa yang sudah baik dan bisa dipertahankan atau dikembangkan. Begitu pula juga yang masih kurang dan butuh perbaikan. Keren sekali Bu Vina, untuk beberapa hal yang sudah baik dan harus dipertahankan ataupun ditingkatkan. Lalu Bu Vina, hal apa yang masih dirasa kurang dan butuh diperbaiki? Dalam proses pembelajaran itu terkadang saya menggunakan bahasa yang masih campur-campur ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, terus kurang terstruktur juga kadang begitu, kadang juga kurang memanage waktunya kurang. Kalau tadi insya Allah hanya beberapa penugasan yang kelebihan waktunya mungkin ada, namanya juga anak-anak. Terus untuk hal yang perlu saya kembangkan lagi itu dalam hal
saya perlu belajar lebih untuk strategi pembelajaran dan juga media pembelajaran. Itu butuh effort yang sangat besar. Oh, iya, baik Bu Vina, luar biasa. Jadi jadi menurut Bu Vina yang paling harus diperbaiki yakni pembelajaran diferensiasi mulai dari perencanaan, proses pembelajaran dan evaluasinya juga ya Bu ya, untuk konkretnya, secara jelasnya. Kemudian juga dari latar bahasanya tadi ya, kalau sedikit-sedikit ada yang miss, ada juga yang jamnya yang kelebihan, yaitu memang Ya itu teknisnya betul. Nah sekarang saya ingin menanyakan lagi nih Bu Vina, dengan adanya aspek yang harus diperbaiki, kira-kira apa yang akan Bu Vina lakukan? Saya akan tentunya belajar dari manapun. Pertama dari teman sejawat di kantor, seperti saya sering ke Bu Ida itu sering tanya-tanya ke ke rekan kerja di kantor, di luar juga bisa teman kuliah atau juga teman-teman guru di KKG, tentunya kan setiap bulannya bertemu, itu juga sharing-sharing kendalanya, permasalahannya, dan juga sering berbagi ilmu. Kemudian tentunya sekarang itu platform sosmed yang paling sering saya gunakan yaitu TikTok. Saya belajar dari situ, banyak sekali guru-guru yang menginspirasi saya terkait pembuatan model, media, dan juga penggunaan model pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak di zaman sekarang ini ya. Anak yang generasi alpha seperti ini bagaimana? Oh gitu, luar biasa. Ini bagus sekali ya Bu Vina ya. Jadi Bu Vina akan mempelajari pembelajaran diferensiasi melalui pelatihan, melalui sosial media yang keren juga, kayak TikTok tadi ya Bu Vina ya. Jadi baik Bu Vina, kira-kira kapan Bu Vina nih akan memulai dan berapa lama target waktunya untuk belajar? Ya, kalau target kita bicara target ya, saya mungkin kurang lebih 6 bulan dan dimulai minggu depan, insya Allah bisa dimulai minggu depan. Saya akan bahkan mungkin mulai hari ini, setelah sharing ini bisa saya pelajari dari teman-teman atau bahkan Bu Ida sharing-sharing lebih dalam kekurangan saya untuk saya perbaiki ke depannya, begitu Bu Ida. Luar biasa sekali Bu Vina. Jadi secepatnya ya Bu, Iya, intinya secepatnya. akan memulai melakukan tindakan lanjut dari rencana perbaikan yang telah dirancang Bu Vina hingga 6 bulan. Luar biasa. Untuk obrolan kita hari ini, kira-kira masihkah ada yang mengganjal dari Bu Vina, mulai dari observasi, observasi dan pasca observasi? Mungkin dari saya cukup sih Bu Ida. Baik Bu Vina, luar biasa, semoga obrolan kita bermanfaat ya. Terima kasih atas waktunya, semangat terus dan semoga sukses. Amin, makasih Bu Ida.